Penemuan harta karun Bung Karno. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, hidup seorang kakek tua bernama Sukirno. Sukirno adalah seorang petani sederhana yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di desa tersebut, bekerja keras di ladang dan menikmati hidup yang tenang bersama cucu-cucunya. Namun, meskipun ia tampak biasa saja, ada sesuatu yang sangat istimewa tentang dirinya. Ia adalah seorang yang sangat bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah Indonesia, terutama tentang perjuangan kemerdekaan. Pada suatu malam yang cerah, saat Sukirno sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah mimpi aneh datang kepadanya. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, berdiri di hadapannya. Wajah Bung Karno tampak serius namun penuh kebijaksanaan. "Sukirno," suara Bung Karno terdengar begitu jelas meskipun hanya dalam mimpi, "aku telah meninggalkan sesuatu yang sangat penting untuk bangsa ini. Harta karun yang aku sembunyikan bukan hanya untuk kekayaan, tetapi untuk masa depan Indonesia. Kau adalah orang yang akan menemukannya." Sukirno terbangun dengan perasaan yang sangat kuat. Ia merasa bahwa mimpi itu bukanlah sekadar mimpi biasa. Ada panggilan yang harus ia jawab. "Harta karun Bung Karno," gumamnya, "apakah itu benar-benar ada?" Namun, meskipun merasa ragu, Sukirno merasa bahwa ini adalah takdir yang harus ia jalani. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang dimaksud Bung Karno. Sukirno tidak langsung memberitahukan siapapun tentang mimpinya. Ia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan ia tidak ingin membuat orang lain khawatir atau berharap terlalu banyak. Namun, perasaan dalam hatinya semakin kuat. Ia mulai mencari petunjuk di setiap sudut desa, bertanya kepada orang-orang tua yang mungkin tahu tentang sejarah masa lalu. Suatu hari, saat Sukirno sedang membersihkan gudang tua milik keluarganya, ia menemukan sebuah peta kuno yang terlipat rapi di dalam sebuah kotak kayu tua. Peta itu tampak sangat usang, namun masih terlihat jelas garis-garis yang menunjukkan lokasi-lokasi tertentu di sekitar Gunung Merapi dan sekitarnya. Tertulis di bagian bawah peta, dalam aksara Jawa kuno, sebuah pesan yang berbunyi, "Harta yang tersembunyi akan ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Carilah di tempat yang telah lama terlupakan, di bawah bayang-bayang gunung yang setia menyaksikan perjalanan bangsa." Sukirno memandangi peta itu dengan hati-hati. Ini pasti petunjuk untuk menemukan sesuatu yang penting, pikirnya. Meskipun ia sudah tua dan tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, Sukirno merasa bahwa ia harus mengikuti petunjuk ini. Dengan tekad yang bulat, Sukirno memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju lokasi yang tertulis dalam peta itu. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan besar yang mungkin akan mengubah hidupnya dan bahkan masa depan Indonesia. Pada pagi hari yang cerah, Sukirno berangkat dari desanya menuju Gunung Merapi. Perjalanan itu sangat berat, mengingat usia Sukirno yang sudah lanjut, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia merasa bahwa panggilan Bung Karno adalah sesuatu yang sangat serius, dan ia harus menemukan harta karun itu demi bangsa Indonesia. Selama perjalanan, Sukirno melewati hutan-hutan lebat, sungai-sungai kecil, dan lereng-lereng gunung yang terjal. Setiap langkahnya membawa Sukirno lebih dekat pada tujuannya. Ia merasa bahwa keheningan alam di sekitar Gunung Merapi memberikan kekuatan dan keberanian untuk melanjutkan perjalanan. "Jika aku tidak melakukannya, siapa lagi?" pikirnya. Beberapa hari kemudian, Sukirno tiba di kaki Gunung Merapi. Di sana, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Gua itu tampak sangat tua dan terlupakan, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Sukirno, tanda-tanda kuno yang terukir di dinding gua. Sukirno memeriksa dinding gua dengan seksama, dan ia mendapati bahwa tanda-tanda itu adalah simbol-simbol yang pernah ia lihat dalam buku-buku sejarah. Simbol itu berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mencerminkan semangat perjuangan Bung Karno. Dengan hati-hati, Sukirno melangkah masuk ke dalam gua, diikuti dengan rasa penasaran yang semakin membara. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan penemuan besar yang akan mengubah segalanya.
Di dalam gua itu, Sukirno menemukan sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat. Peti itu tampak sangat tua, namun kuat dan terawat dengan baik. Di atas peti itu terdapat tulisan dalam aksara Jawa kuno yang berbunyi, "Harta ini hanya akan ditemukan oleh mereka yang tulus hati dan siap untuk mengorbankan dirinya demi bangsa. Buka peti ini, dan kau akan menemukan bukan hanya kekayaan, tetapi tanggung jawab yang besar." Dengan tangan yang bergetar karena rasa takjub dan keheranan, Sukirno membuka peti itu. Di dalam peti, terdapat sebuah keris yang sangat indah, dengan hulu yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan permata. Keris itu berkilau dengan cahaya yang lembut, seolah memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Namun, yang lebih mengejutkan Sukirno adalah sebuah gulungan naskah kuno yang terlipat rapi di dalam peti tersebut. Naskah itu berisi pesan-pesan Bung Karno yang sangat dalam, tentang visi dan misi Indonesia, tentang kemerdekaan, persatuan, dan kemajuan bangsa. Ada petunjuk-petunjuk tentang bagaimana Indonesia seharusnya dipimpin, dan bagaimana rakyatnya harus bersatu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Sukirno merasa sangat terharu. Ini adalah warisan dari Bung Karno untuk bangsa ini, pikirnya. Ini bukan hanya tentang harta, tetapi tentang masa depan Indonesia. Setelah menemukan harta karun itu, Sukirno kembali ke desanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyimpan harta ini untuk dirinya sendiri. Harta ini bukan miliknya, tetapi milik rakyat Indonesia. Naskah yang ditemukan di dalam peti itu mengandung pesan-pesan penting yang harus disampaikan kepada para pemimpin bangsa. Sukirno memutuskan untuk menyerahkan keris kuno dan naskah Bung Karno kepada pemerintah Indonesia, serta menyerahkan pesan-pesan tersebut kepada Prabowo Subianto, yang saat itu sedang berjuang untuk memimpin negara. Sukirno merasa bahwa Prabowo adalah sosok yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi Bung Karno. Pada sebuah upacara sederhana di Istana Merdeka, Sukirno menyerahkan harta karun tersebut kepada Prabowo, yang terkejut dan terharu menerima warisan tersebut. "Harta ini bukan untuk saya," kata Prabowo dengan suara penuh rasa hormat. "Ini adalah warisan untuk bangsa Indonesia. Saya akan memegang amanah ini dengan penuh tanggung jawab." Dengan penyerahan harta karun Bung Karno, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan kemerdekaannya. Keris yang indah dan naskah kuno yang berisi ajaran Bung Karno menjadi simbol dari perjuangan dan harapan untuk masa depan bangsa. Sukirno, meskipun sudah tua, merasa bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia tahu bahwa penemuan ini akan menginspirasi generasi mendatang untuk terus berjuang demi kemajuan Indonesia. Harta karun Bung Karno bukan hanya sekadar kekayaan materi, tetapi warisan spiritual yang akan terus hidup dalam setiap langkah bangsa ini. Dengan hati yang penuh kebanggaan, Sukirno kembali ke desanya, mengakhiri perjalanan panjangnya dengan keyakinan bahwa Indonesia akan terus maju dengan semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.